Tony masuk ke ruang VIP, dan melihat istrinya sedang bersikap mesra dengan pria lain. Dengan marah, ia langsung mengambil botol bir di meja, lalu memukul kepala pria itu dengan keras. Kemudian Tony memarahi istrinya karena tidak tahu malu. Belum bercerai dengannya, sudah menggoda pria lain. Tak disangka istrinya malah balik menyalahkan Tony, menuduhnya main tangan tanpa alasan. Katanya pria itu hanya bercanda dengannya. Mendengar itu, Tony makin tidak bisa menahan emosi, langsung mengajukan cerai di tempat. Tak lama kemudian, mereka pergi ke kantor catatan sipil untuk mengurus surat cerai. Pria itu dengan sombong berkata, sudah menyuruh semua perusahaan di industri untuk memboikot Tony. Mantan istrinya juga mengejek, bilang dia bakal nganggur dan gak bisa makan. Setelah keduanya pergi, Tony berpikir andai saja dia orang kaya, pasti tidak akan diperlakukan seperti ini. Di saat ia sedang merenung, tiba-tiba deretan mobil mewah datang menghampirinya. Tak lama, turun 4 wanita cantik luar biasa dari mobil. Mereka berdiri di depan Tony, serempak menyapa dengan sebutan tuan muda. Tony buru-buru bilang, dia hanya seorang sales kecil, bukan anak orang kaya seperti yang mereka katakan. Namun saat melihat orang di dalam mobil, Tony langsung terpana. Ibunya segera meminta maaf pada Tony, dan memberitahunya bahwa dirinya adalah orang terkaya di dunia. Mendengar itu Tony kaget bukan main. Segera maju memastikan kebenaran ucapan ibunya. Setelah mendapat jawaban pasti, Tony masih sulit percaya. Ternyata, ayah dan ibu Tony adalah pendiri sebuah grup perusahaan besar. Ibunya pun memutuskan, sudah waktunya Tony mulai mengambil alih urusan perusahaan. Lalu ibunya berkata, bulan depan adalah ulang tahun Tony. Ia sudah menyiapkan beberapa villa mewah sebagai hadiah. Sambil bicara ia mengeluarkan kartu hitam, menyuruh Tony pergi ke proyek properti milik grup untuk ambil rumah. Namun saat Tony sampai di kantor pemasaran, ia melihat atasan di sana sedang menggoda pegawai wanita. Tony yang penuh rasa keadilan langsung maju, menolong pegawai wanita itu. Ternyata wanita itu adalah teman lama Tony. Melihat Tony berani membelanya, wanita itu memutuskan untuk memperkenalkan properti pada Tony, agar suasana menjadi lebih tenang. Saat ia sedang menjelaskan rumah-rumah mewah kelas dunia, pria itu dan mantan istri Tony masuk sambil bergandengan tangan. Sales langsung mengenali mereka, dan menyambut dengan ramah. Pria itu melihat Tony, lalu mengejek tanpa ampun, bilang dia cuma orang miskin kelas bawah. Gaji bulanan cuma beberapa juta dan sudah ditinggal istri. Katanya mereka kesini untuk serah terima unit besar mereka. Mantan istri juga ikut mengejek. Katanya apartemen 200 meter itu, bahkan kamar mandinya lebih besar dari rumah Tony. Tony balik bertanya, bagaimana mereka tahu dia tidak punya rumah? Mantan istri tertawa dan bilang, di sini yang termurah saja harganya 6 juta. Tony si pecundang mana sanggup beli. Jual seluruh keluarganya pun belum cukup buat beli kamar mandi. Pria itu menambahkan, rumah yang ditempati Tony dulu pun atas nama mantan istrinya. Sekarang Tony bahkan tidak punya tempat tinggal. Tony ingin menjelaskan, tapi ditahan oleh temannya. Dia menyarankan Tony jangan melawan orang kaya, bahkan menawarkan tabungannya selama bertahun-tahun untuk bantu Tony bayar uang muka rumah kecil. Namun Tony dengan tegas berkata, dia memang punya rumah di proyek ini. Pria itu tertawa meremehkan, lalu menunjukkan kartu kepemilikan unitnya. Katanya itu simbol status. Sales langsung bersikap sangat ramah, bersiap mengantar mereka untuk serah terima. Pria itu menoleh ke Tony, menantang kalau memang punya rumah, silakan tunjukkan kartu kepemilikannya. Mantan istri juga ikut mencibir, bilang gaji 3 juta sebulan berani-beraninya mau beli rumah mewah. Kalau Tony benar-benar bisa tunjukkan kartu rumah, dia rela berlutut dan menjilat sepatunya. Namun di detik berikutnya, Tony perlahan mengeluarkan dari sakunya sebuah kartu hitam emas satu-satunya di dunia.